Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Alhamdulillah sahabat Odoy, kita jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, tentunya menguak mitos, fakta, dan sejarah. Tetap bersama Kang Odoy. Buat yang sahabat yang masih tetap setia, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Silakan pijit lonceng notifikasinya sebagai dukungan agar bisa nyimak video terbaru dari Kang Odoy. Ya sahabat, mudah-mudahan di jumpa kali ini kita semua sedang dalam keadaan sehat walafiat tentunya, dan tentunya tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah, kita jumpa di kesempatan kali ini akan mengulas sebuah kisah perjalanan tentang Kanjeng Sunan Gunung Jati dengan seorang istri yang dari negeri Cempa bernama Putri Hongtinio, atau kita kenal dengan Putri Ongtin. Ya, bagaimana kisah perjalanannya sahabat? Putri Ongtin ini sebetulnya adalah seorang mualaf yang dahulunya di kerajaan atau di kekaisarannya di Cempa sana bersama orang tuanya. Mungkin awalnya bermula beragama Konghucu ya. Namun setelah menikah dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati menjadi seorang mualaf, dan itulah Putri Ongtin atau Hongtinio yang kita tahu dengan nama beberapa nama seperti Nyi Dewi Rara Sumanding atau Nyi Ratu Petis. Itulah Putri Ongtin sahabat. Mungkin sebagian banyak yang tahu tentang ceritanya tentang Putri Ongtin. Bagaimana kisahnya, jangan di skip dulu sahabat biar tidak gagal paham. Ya, awal mula kisah perjalanan dakwah Kanjeng Sunan Gunung Jati ke negeri Cempa sana didengar oleh orang tua Ongtin di kekaisaran Cempa sana, ingin menguji sebagaimana orang yang katanya Kanjeng Sunan Gunung Jati adalah seorang waliullah yang memiliki punya kehebatan katanya, yang kita tahu dengan karomahnya seorang wali. Maka suatu saat Kanjeng Sunan Gunung Jati ini diundang oleh orang tuanya Putri Ongtin pada suatu pertemuan besar di kekaisaran di Cempa sana, dengan tujuan ingin menjebak Kanjeng Sunan Gunung Jati. Namun karena seorang wali Kanjeng Sunan Gunung Jati pada waktu itu sebelum diundang ke pertemuan di kekaisaran, anaknya yang bernama atau anak perempuannya yang bernama Hongtinio atau kita kenal dengan Ongtin. Hongtinio ini oleh orang tuanya di kekaisaran Cempa sana didandani seolah-olah sedang hamil, padahal di perutnya diganjal dengan sebuah bokor berbentuk bulat yang terbuat dari kuningan. Maka didandaninya seolah-olah Putri Ongtin ini bentuknya seperti sedang hamil, padahal Putri Ongtin ini masih perawan, belum pernah nikah. Nah, begitu tiba Kanjeng Sunan Gunung Jati pada pertemuan di Kekaisaran Cempa ini, sudah banyak tamu-tamu kebesaran di kekaisaran. Maka ditanyalah Kanjeng Sunan Gunung Jati oleh orang tuanya Putri Ongtin, "Wahai Kanjeng Sunan, kalau Anda seorang yang benar, katanya punya kehebatan, coba terka apakah anak saya ini sedang hamil atau tidak?" Maka dengan gampang Kanjeng Sunan Gunung Jati menjawabnya bahwa anak saudara ini sedang hamil. Kontan sewaktu itu juga riuh rendah tertawa mentertawakan Kanjeng Sunan Gunung Jati, karena Kanjeng Sunan Gunung Jati ternyata bisa ditipu gitu. Padahal apa yang dilihat oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati jadi ucapkannya karena melihat bentuk tubuhnya sedang hamil. Setelah ditertawakan Kanjeng Sunan Gunung Jati pada waktu itu kemudian pulanglah dari negeri Cempa ini berlayar ke tanah Jawa, yaitu kembali ke Cirebon. Namun apa yang terjadi sahabat? Ternyata setelah Kanjeng Sunan Gunung Jati meninggalkan negeri Cempa, meninggalkan pertemuan di Kekaisaran Cempa sana, ternyata benar apa yang dikatakan Kanjeng Sunan Gunung Jati bahwa Putri Ongtin atau Hongtinio ini benar-benar hamil dan benar-benar mengandung.
padahal belum pernah menikah dan belum punya suami. Itulah mungkin ya salah satu contoh dari karomah atau karomah yang dimiliki oleh yang dikaruniakan oleh Allah kepada seorang waliullah, termasuk kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati yang tadinya hendak dipermalukan, tapi akhirnya Putri Ongtin benar-benar hamil. Dan suatu ketika gegerlah di Kekaisaran Cempa ini bahwa Putri Ongtin yang masih perawan ini hamil. Maka suatu saat terjadilah kemudian Putri Ongtin beserta orang tua dan bala tentara rombongannya berangkat dari negeri Cepra menyeberangi lautan luas menuju ke Cirebon. Dan sampailah di Cirebon Putri Ongtin beserta orang tua dan segala rombongannya dengan membawa berbagai macam pernak-pernik, perhiasan, dan seperti yang kita lihat di Museum Keraton Kesepuhan, banyak peninggalan-peninggalan Putri Ongtin yang masih tertinggal, yang masih tersimpan. Dan disitulah kemudian Putri Ongtin menikah dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Dan setelah Putri Ongtin menjadi seorang mualaf, tentunya masuk dan bersyahadat menjadi seorang pemeluk agama Islam. Nah sahabat, akhirnya berjalannya waktu, setelah sampai waktu melahirkan, Putri Ongtin pun melahirkan. Dan ternyata setelah melahirkan ada beberapa kisah yang menceritakan bahwa melahirkannya Putri Ongtin ini mengeluarkan sebuah bukur berwarna kuningan. Ada juga dalam kisah sejarah, catatan sejarah Martasinga atau naskah Kuningan menyatakan bahwa Putri Ongtin ini benar-benar melahirkan seorang putra. Dan anaknya yang laki-laki itu kemudian selama 4 bulan itu baru sangat disayangkan, anaknya dari Kanjeng Sunan Gunung Jati yang dikandung oleh Putri Ongtin ini, hasil dari ucapannya Kanjeng Sunan Gunung Jati, ternyata setelah 4 bulan usianya meninggal dunia. Ya, alangkah betapa sedihnya Putri Ongtin pada waktu itu. Dan akhirnya untuk mengobati kesedihan yang berlarut-larut Putri Ongtin ini, akhirnya Nyi Dewi Putri Ongtin ini atau Nyi Dewi Rara Sumanding ini diajak jalan-jalan ke Kuningan bersama Kanjeng Sunan Gunung Jati. Datanglah ke Kuningan. Setelah datang ke Kuningan disambut oleh Ki Gedeng Luragung. Nah, Ki Gedeng Luragung ini yaitu seorang penguasa dari Kuningan, yaitu yang bernama Ki Jaya Raksa. Nah, setelah ke sana bertemu dengan Ki Jaya Raksa, Putri Ongtin beserta Kanjeng Sunan Gunung Jati, ternyata Ki Jaya Raksa juga mempunyai seorang bayi laki-laki. Maka atas izinnya kemudian Ki Gedeng Luragung ini kemudian menyerahkan putranya untuk diadopsi oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati dan Putri Ongtin. Maka kemudian dinamailah, yaitu bernama Suranggajaya. Nah, jadi Suranggajaya itu kemudian kelak setelah dewasa, Suranggajaya ini dikenal dengan Adipati Kuningan atau Raden Arya Kemuning, atau ada juga yang bernama Adipati Ewangga. Ya, itulah Arya Kemuning atau Adipati Kuningan atau Adipati Ewangga, itulah yang namanya putra angkat dari Kanjeng Sunan Gunung Jati yang bernama Suranggajaya. Itulah sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekilas tentang kisah perjalanan Putri Ongtin dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati yang kemudian mengangkat seorang putra bernama Suranggajaya, anak dari Ki Gedeng Luragung. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, mudah-mudahan tetap setia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.